Tidak masuk kelas. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak Guru. Weh, mantap. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, harus baik dong. Sudah cantik, sudah ganteng semuanya. Ada yang mandi tadi pagi? Oh, Pak Guru kira tidak mandi tadi pagi. Bagus, bagus. Baik, anak-anak, hari ini adalah pelajaran ketiga. Kalau kemarin kita sudah bahas beberapa materi, hari ini kita belajar tentang pelajaran ketiga tentang sifat kualitatif larutan. Baik, sebelum kita mulai, sebagai umat yang beragama, mari kita memulai semua aktivitas dengan berdoa. Ada yang mau bantu Pak Guru untuk pimpin doa? Ya, silakan Joel. Mari teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Joel, silakan duduk. Ya, kita sudah berdoa, jadi Bapak harap Anda semua kalau belajar atau memulai sesuatu harus dimulai dengan doa. Semoga apa yang kita cita-citakan diridhoi sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memasuki materi yang baru. Kemarin Pak Guru sudah mengajar tentang dua materi, yaitu materi apa sama materi apa? Ya, tekanan uap sama titik didih. Tapi sabar dulu, ini ada yang tidak hadir ya hari ini. Siapa yang tidak hadir? Wan Nurul. Kenapa dia? Siapa lagi tidak hadir? Waduh, nanti kalau sudah sembuh, tolong bantu dia sampaikan materi yang kita pelajari hari ini ya. Baik, anak-anakku sekalian, sambil mengingat materi yang kemarin sempat Bapak sampaikan, ada titik didih, ada titik beku, hari ini kita pelajari. Ada yang masih ingat tentang titik didih? Kalau bicara tentang titik didih berarti kita bicara tentang yang apa? Panas-panas ya? Ya, kira-kira apa-apa aja yang menurut kalian panas? Air panas atau air matang ya? Atau masak air biar matang. Nah, kita sudah seperti tim lawak. Baik, Anda bisa lihat di papan. Nah, ini dia. Sifat koligatif larutan, atau kita bicara tentang penurunan titik beku. Kemarin kita sudah belajar tentang tekanan uap dan juga titik didih. Sekarang kita belajar tentang penurunan titik beku. Nah, apa kaitannya antara materi yang kemarin sama materi hari ini? Mari kita lihat. Ini dia kaitannya. Ada konsentrasi dan juga ada zat terlarut. Ya, sama-sama. Kalau kemarin titik didih juga dipengaruhi oleh konsentrasi dan zat terlarut. Hari ini titik beku juga ada kaitannya antara konsentrasi dan zat terlarut. Semakin tinggi konsentrasinya, maka suhu atau titik bekunya akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, zat terlarut. Semakin banyak jumlah partikel zat terlarut, maka titik bekunya akan semakin turun atau semakin rendah. Nah, ngomong-ngomong zat terlarut, masih ingat tidak? Kita ngomong, kalau larutan dibagi berapa komponen? Iyalah, sudah dibagi dua, pasti dua dong. Apa-apa saja? Zat pelarut. Apalagi? Zat terlarut. Kalau zat pelarut dengan bedanya apa? Pelarut sama terlarut? Lebih banyak. Kalau terlarut? Lebih sedikit. Kalau Pak Guru punya contoh satu larutan gula. Kita ingat-ingat kembali. Larutan gula berarti dia sama. Tidak bisa dibedakan mana gula, mana air. Dimasukkan gula ke dalamnya. Kalau air gula ini rasanya asam atau asin? Terima kasih masih konsentrasi. Tepuk tangan dulu. Gitu. Harus konsentrasi. Fokus ya. Hati-hati. Nah, rasanya manis. Tapi kita tidak bisa bedakan mana air, mana gula. Tapi kita tahu, kalau mau buat teh ya, harus ada yang lebih sedikit dan ada yang lebih banyak. Itulah konsep keadilan. Adil itu tidak harus sama, tetapi sesuai porsinya. Bayangkan kalau Anda bikin, ini kan teh air 1 gelas. Berarti gula harus 1 gelas. Tidak bisa. Wah, bisa diabetes kita ya.
Mampus, minum air makan gula namanya ya. Ya, jadi kalau air gula berarti mana yang lebih banyak? Air apa gula? Nah, berarti air pelarut apa terlarut? Terlarut. Nah, gula inilah yang menyebabkan titik beku itu akan jadi rendah. Ya, semakin rendah suhunya berarti. Karena air ini kalau dia membeku, suhunya berapa derajat Celcius tadi kalau membeku? 0 derajat, jangan 100. 100 itu titik didih. Oh, Anda belum move on dari mantan. Ya, move on. Kita sudah tidak bicara titik didih, kita bicara tentang titik. Ya, titik beku itu dia membeku pada suhu 0 derajat. Nah, tapi karena ada zat terlarut, dia mengganggu. Harusnya dia 0 derajat Celcius, tapi karena ada zat terlarut ini mengganggu proses pembekuan. Nanti kita akan lihat kenapa dia terganggu, apa penyebab dia, apa sih pengaruhnya dia, apakah dia adalah orang ketiga. Wah, bahaya ini ya. Ya, maka itu dalam ilmu kimia dibutuhkan ikatan yang kuat agar tidak diganggu sama orang-orang yang bermental zater. Tapi ini ada manfaatnya. Di dunia nyata ini tidak bagus sebenarnya, tapi ada manfaatnya. Mari kita lihat. Sudah siap belajar? Siap. Mari kita lihat. Kalau kita ngomong-ngomong tentang titik beku, apa yang kalian bayangkan tentang titik beku? Dingin-dingin. Apa sih yang dingin-dingin itu? Es batu. Apa lagi yang dingin-dingin? Iya. Apa lagi yang dingin? Es krim? Apa lagi yang dingin? Ya, es buah. Cukup es buah yang dingin ya, jangan hatinya yang dingin ya. Anda ini ya. Baik, kita ngomong tentang titik beku. Ini manfaat dari titik beku. Ada pembentukan es batu, pembuatan es batu. Atau es batu dipakai untuk proses pembuatan es krim. Nah, es batu ini ada manfaatnya. Selain untuk membuat minuman jadi segar. Apalagi manfaat es batu silakan. Ya, Indri. Mengawetkan ikan pakai es batu. Lagi siapa? Kompres bisa. Apalagi? Menghilangkan kram. Ya sama tadi ya. Mengompres. Ya, apalagi? Es batu buat apa lagi? Ya, es krim tadi sudah bisa. Ya, asal jangan dipakai buat lempar mantan ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah manfaat-manfaat dari para titik beku. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak hari ini menggunakan model pembelajaran baru yang lagi hits, lagi viral. Lagi viral ya. Yaitu problem based learning. Ya, jadi bagaimana kita memecahkan masalah dalam diskusi kelompok. Kalian cari masalah, kalian pecahkan sendiri, kalian temukan jawabannya, kita buat kesimpulan sendiri. Sehingga kalian mampu menganalisa, menghitung sendiri, juga mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siap belajar hari ini? Siap. Mantap, kita gaskan. Ya, sekarang kita masuk ke materi inti. Ini dia, Bapak minta fokus, ini adalah video pembelajaran, tolong diperhatikan. Nanti kalau kurang jelas, ya, silakan. Pada saat blok cairan sama dengan blok padatannya. Yang kedua, dalam pengaruh pada diri itu. Pada saat air yang kedua, penurunan atau
selisih di situ ya. Apa pengaruh yang dipengaruhi oleh nanti kita bisa katakan. Pada satu tahun ini bisa mempengaruhi. Kita lihat prosesnya. Terus dua bisa saya. Terus dua kalau besar saya jadi sulit. Sehingga dalam komunitas ini kita satu sama lain. Jadi berjalan baik dari mereka. Nah, pada kasus ini, ketika sungguh semakin mudah, maka partikel dengan partikel yang lain akan semakin mudah. Karena kita banyak menunjukkan menawan sebagai ada partikel menarik, siapa yang boleh. Tapi mereka ini akan dibatal jika saat penghalang datang. Siapa dia? Sama saja. Lanjut. Persamaan dengan itu sama halnya dengan individu. Ada persamaannya itu juga punya persamaan. Mari kita persamaan ini nanti beda ya. Hanya ini kalau dia adalah masa simpel kamu boleh contoh soal langsung saja tapi ini harus punya cara berhubungan pelan-pelan. Kalau membuat seperti itu semangat saja, ya. Kalau buru-buru, lanjut. Yang kedua, sifat dari nah, sifat dari ya sama seperti ini. Ada di jadi kalau dia berseperti COVID, maka dia susah suhu yang rendah artinya membutuhkan jumlah partikel juga berkaitan dengan semakin banyak partikel semakin mudah suhu yang dibutuhkan dan semakin tinggi jadi berbeda. Masih sama dari boleh sama dengan kualitas. Kemudian kalau dia berbeda, maka dia akan tahu bahwa namun pengaruh kualitas lalu suhunya akan turun. Bernama penurunan suhu dalam masyarakat apa saja? Ada ya, mesti merupakan salah satu produk dari konsep penurunan dengan menggunakan es batu dan campuran sedikit garam, batu, proses lipat kan? Nanti akan kita pelajari. Setuju? Harus dulu. Ayo kita tahu. Ayo pendidikan sejarah. Ya, ayo belajar dulu. Berkaitan dengan ini sudah berarti ada sekarang. Ini adalah
Selain itu juga dipakai untuk proses pembuatan berikutnya adalah mindset satu. Proses paling mudah bisa yang dan keamanan. Ini sudah ada informasi. Waktu ini ketika terjadi maka dalam untuk mencari uang dan hal-hal Baik. Sampai di sini sudah paham? Ya, paham. Terima kasih. Baik. Jadi sudah dijelaskan tadi tentang apa itu penurunan titik beku. Ada manfaatnya, ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ada rumus-rumusnya, ya. Nah, sekarang kalian sudah duduk seperti kelompok yang minggu kemarin kan? Ya, ini sama. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ada mau pergantian ketua kelompok tidak? Nah, baik kalau tidak ada. Baik, seperti kemarin sudah bagi kelompok, tetapi hari ini kita menggunakan LKPD. Pak Guru akan bagi lembar kerja ini, kalian kerjakan, sebentar dipresentasikan. Ya, yang sudah selesai langsung dipresentasikan. Jangan terlalu lama mengerjakannya. Kalian bisa menggunakan sumber buku yang sudah dibagi, ya sudah diambil perpustakaan, bisa pakai internet atau cari di Google, bisa juga menggunakan dari YouTube. Dipersilakan ya. Pak Guru kasih batas waktu beberapa menit saja, mungkin 10-20 menit. Selesai itu presentasi di tempat saja. Ya, yang bertanya siap. Ya, kemudian silakan yang mau berpendapat, silakan harus berani bertanya, mengungkapkan pendapat ya. Jangan diam. Ini waktunya Anda berdiskusi, berbagi, mencari masalah. Kembangkan diri Anda semampunya. Oke? Kita sudah bisa mulai ya. Baik, Bapak bagi duluan ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan ini untuk kelompok 5. Baik, Bapak kasih waktu untuk berdiskusi. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan, ya. Yang ditanyakan berkaitan dengan pelajaran, jangan tanya yang lain-lain ya. Ya, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 15-20 menit. Ya, silakan diskusi. Ya, handphonenya dipakai buat cari materi ya, buat didiskusikan. Jangan dipakai buat WhatsApp yayang-yayang dulu. Bisa. Kelompok 3 bisa. Ya, oke. Dikerjakan satu-satu ya. Ini dilihat dulu nomor 1 ada tabel. Ya, nah ini nanti diisi. Rumusnya kan tadi sudah dikasih toh. Apa tadi? Delta TF sama dengan M kali KF ya. Nanti di sini isinya. Nah, oke. Nanti di sini dicari teori-teorinya, pengaruh konsentrasi, ya, pengaruh. Nah, cari. Ya, lanjut.
Kelompok 4 gimana bisa? Ya, oke. Semangat, semangat. Ini Marcel masih sakit? Oh, sudah tidak ya? Ya. Kurang senyum ya, lebih senyum. Ya, kayak Putra tuh senyumnya manis ya. Godfrey? Ya. Aktif ya, aktif berdiskusi ya. Aktif berdiskusi. Kelompok 2, ada masalah? Tidak ya. Indri bisa? Ya, oke. Elo cari apa? Materi apa? SMS apa? Oh, bukan pakai SMS ya. Sudah nggak zaman pakai SMS ya. Kelompok 1 bisa, Nabila? Ya, oke. Harus aktif semuanya diskusi. Tuti bisa, Tuti? Ya, saling bagi peran ya. Jangan semuanya mengerjakan satu nomor, berbagi ya. 2 orang kerja nomor 1, 2 orang kerja nomor 2, nomor 3 supaya cepat selesai. Bisa, Olivia. Tuti, bisa. Ya. Harus diskusi aktif ya, baku bantu ya, jangan diam ya. Clara bisa. Ada masalah, Feby? Nggak ada? Tidak ya, bisa ya.
Sudah? Sudah belum? Belum? Yang sudah angkat tangan? Yang sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Sudah. Oke. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Kelompok 4? Belum. Kelompok 5? Aduh, lama ini. Oke, kalau begitu Pak Guru kasih kesempatan kelompok 1 duluan, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 4 sambil menyimak dan mengerjakan pekerjaan. Baik, Bapak kasih kesempatan untuk kelompok 1 bahas yang tentang tabel. Ya, kelompok 2 menjawab pertanyaan yang nomor 1 sama nomor 2. Yang kelompok 3 jawab yang pertanyaan 3 sampai 4. Ya. Nah, nanti biar kesimpulan teman-teman yang menyimak bantu untuk buat kesimpulan sebentar. Nah, sekarang Bapak Guru kasih kesempatan untuk kelompok 1. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Berdiri, ya, berdiri di tempat. Silakan. Suaranya kuat ya. Ya baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami sebagai kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentu saja pada tabel semua ada di situ, tolong perhatikan. Nomor 1 air ditambah glukosa konsentrasinya 1 molar. Di sini kami mendapat giginya min 1,86 derajat Celcius. Kami mendapatkannya di rumus delta TF sama dengan M dikali KM. Kedua, air ditambah glukosa konsentrasinya 2 molar. Kami mendapat giginya min 3,72 derajat Celcius. Sama dengan nomor 1, kami mendapat rumus dari delta TF sama dengan M dikali KF. Ketiga, air ditambah glukosa konsentrasinya 1 molar. Di sini kami mendapat giginya min 3,72 derajat Celcius. Di sini kami mendapat rumus dari delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Keempat, yang terakhir, air ditambah garam konsentrasinya kami 2 molar. Kami mendapat giginya min 7,44 derajat Celcius. Rumusnya sama seperti nomor 3, kami mendapat rumusnya dari delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Ya. Mantap ya Alivia ya. Keren. Nah, kelompok 1 sudah menyampaikan jawabannya. Bapak berharap ada yang bisa menanggapi. Silakan kelompok mana yang mau menanggapi kelompok 1, angkat tangan. Ya, kelompok 3, Yoel silakan. Mau tanya apa? Berdiri. Oh, tidak jadi. Ada yang mau bertanya kelompok 1? Oh, kelompok 4, silakan. Yoel lupa pertanyaan. Silakan, ya. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, kenapa jawaban buku berbeda antara nomor 1 dan 3, 2 dan 4, sedangkan jumlah molar sama? Kenapa nomor 1 dengan 3 beda, 2 dengan 4 beda? Padahal sama-sama molalnya sama. Kok bisa berbeda? Nah, silakan kelompok 1 siapa mau jawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4. Kenapa dia berbeda? Karena larutan glukosa adalah larutan non-elektrolit, sedangkan larutan garam atau NaCl adalah larutan elektrolit. Nah, alasannya berbeda, berarti pakai rumus yang berbeda juga maksudnya. Baik, terima kasih kelompok 4 sudah mau bertanya. Lagi yang mau bertanya? Silakan kelompok 5. Goldfried ya? Saya suka lupa namamu. Bagus sekali namamu. Mulut saya saja yang kampungan ya. Lanjut. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya, kalau NaCl adalah larutan elektrolit, berarti harus pakai nilai derajat ionisasi. Kenapa nilainya? Kalau NaCl ini katanya elektrolit, berarti harus ada dari ionisasi kan? Berapa dari ionisasi berapa ini? Dari ionisasi berapa? Siapa mau jawab? Ya silakan, Jit mau. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Ya, karena NaCl atau larutan garam adalah
kalau dibuat dalam air akan terionisasi sempurna. Maka derajat ionisasinya alfa adalah 1. Ya. Terima kasih jawabannya keren sekali. Tepuk tangan untuk Wow, mantap. Wah, Anda super ya. Jawabannya sampai sudah mengaitkan dengan materi-materi lain. Baik, cukup ya. Tidak ada pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Cukup, baik. Kita pindah ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa ini? Indri ya? Ayo Indri, semangat. Weh, volume kencang sekali ya. Berdasarkan tabel hasil pengamatan titik, jelaskan pengaruh penambahan zat terlarut dan konsentrasi larutan terhadap titik larutan. Semakin banyak partikel zat terlarut, semakin rendah titik. Semakin besar konsentrasi larutan, semakin rendah titik larutan. Nomor 2, dari pengamatan mengenai pengaruh zat terlarut, definisikan apa itu penurunan titik larutan atau delta TF. Penurunan titik adalah menurunnya titik larut yang disebabkan adanya zat terlarut dalam zat tersebut. Sudah cukup? Ya, cukup sampai nomor 2 saja ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Nah, sekarang gantian. Siapa mau bertanya? Kelompok 3. Tadi Joel terakhir ditanya. Ya, silakan. Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Jelaskan kenapa zat terlarut dapat menurunkan titik larutan. Nah, kenapa itu zat terlarut bisa menurunkan titik buku larutan? Silakan. Siapa mau jawab? Elo kah, Febi kah, Billy kah, Clara kah? Clara mau jawab. Silakan Clara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya jelaskan kenapa zat terlarut dapat menurunkan titik larutan. Jawabannya, karena zat terlarut menghalangi gaya tarik-menarik antar partikel zat terlarut untuk berikatan sehingga dibutuhkan titik yang dikendalikan. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Clara dulu. Ya, masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Cukup untuk kelompok 2 cukup? Cukup untuk kelompok 2. Baik. Selanjutnya, kelompok 3, silakan. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu untuk pertanyaan nomor 3 dan 4. Tuliskan rumus cara menghitung penurunan titik beku larutan delta TF. Jawaban kami adalah rumusnya delta TF sama dengan M kali KF. Nomor 4, dapatkah kalian mengaitkan kegunaan prinsip penggunaan beku dengan permasalahan penggunaan air radiator pada general? Jawaban kami, anti beku pada air radiator mesin etilen glikol, sehingga pada daerah dengan suhu yang rendah tidak membuat air radiator membeku. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Ya. Gantian. Yang mau bertanya untuk kelompok 3, silakan. Angkat tangan. Siapa? Dari kelompok 2, silakan. Nelo. Saya kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 3. Selain air radiator, apalagi permasalahan yang bisa dikaitkan dengan penurunan titik beku? Ya, silakan. Baik, jawaban kami adalah selain air radiator yaitu zat anti beku pada tubuh hewan, contohnya pada beruang kutub. Ya, pada beruang kutub ya. Makanya beruang kutub bisa bertahan hidup di daerah kutub ya. Ya daerah kutub lah, masa daerah Wamena. Iya, oke. Lanjut. Tapi tadi kan sudah dijelaskan di video bahwa selain air radiator ada hal-hal yang lain ya. Nanti kalian bisa mencari lagi mana, menggali atau mengeksplor lagi mana yang lebih banyak lagi ya, supaya ternyata penggunaan titik beku ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada lagi mau bertanya untuk kelompok 3? Ya, silakan. Gofrit borong ya dari kelompok 5 ya. Kami dari kelompok 5 lagi ingin bertanya, apakah persamaan tersebut berlaku untuk semua jenis larutan? Oh, ini persamaan yang tadi ya. Apa hanya untuk larutan itu saja atau bagaimana? Siapa? Ya, silakan. Baik, terima kasih kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jawaban kami adalah persamaan tersebut untuk larutan non-elektrolit saja. Untuk larutan elektrolitnya, rumusnya adalah delta TB sama dengan Delta TF. delta TB. Ya, delta TF. Salah berarti kamu tulis. Ya. Delta TF sama dengan M kali KB kali I atau
satu yang tadi mengerjakan soal menggunakan rumus tersebut. Oke, berarti tadi yang itu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Wih, mantap. Baik, kelompok 4 masih belum selesai, sama kelompok 5 belum ya? Dilanjutkan. Nanti sebentar di akhir dikumpulkan semuanya. Kemudian lanjutkan diskusi. Nah, sekarang yang tadi sudah disampaikan itu semuanya sudah tepat, mendekati tepat. Jadi konsep-konsepnya Anda sudah dapat jawabannya. Kemudian tadi harusnya yang di kelompok 3 itu ditambahkan tentang selain aerator apalagi. Jangan cuma yang hewan saja. Anda bisa menggunakan internet kan? Nah, jangan cuma cari satu saja, tapi carilah yang lebih dekat dengan sekitar kita. Ya kan? Contoh tadi ada es batu untuk es krim kan? Ya, begitu. Itu. Nah, pertanyaannya, kalian tahu nggak bagaimana proses kerjanya terbentuknya es krim? Tahu tidak? Tidak tahu? Nah, kalau tidak tahu, nanti minggu depan kita harus siapkan project untuk kita buat es krim ya. Siap ya? Nah, jadi ini adalah konsep bagaimana menggunakan penurunan titik buku. Nah, salah satunya kita bikin es krim. Kalian belum tahu, cuma tahu, oh es krim jadinya kayak begini ya. Nah, untuk tadi larutan elektrolit sama non elektrolit, sekedar mengingatkan kembali lagi. Ya, ada yang bisa kasih bantu Pak Guru? Apa itu larutan non elektrolit? Non elektrolit apa? Menurut saya penurunan titik beku dipengaruhi oleh kesentrasi Nah, itu untuk kesimpulan. dan jenis larutan yang elektrik. Oke, baik. Langsung. Ya, jangan dulu. Kok sudah semangat sekali? Salah berarti. Ya. Non elektrolit ya. Non elektrolit itu larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Kalau elektrolit dapat mengantarkan arus listrik. Jadi ada perbedaannya ya. Makanya kenapa tadi dia berbeda rumusnya. Kalau dia elektrolit, dia semakin susah untuk membeku, semakin sukar, dibutuhkan suhu yang lebih rendah. Kenapa? Kenapa sampai suhunya lebih rendah? Ada apa? Ada zat terlarut. Aduh, jangan lupa. Jangan suka lupa-lupa ya. Baik. Pak Guru pikir sudah cukup. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Kalian sudah mendengarkan semuanya tentang semua materi yang sudah disampaikan, sudah didengarkan. Pemecahan masalah sudah bagus. Pak Guru suka karena kalian aktif diskusi, mencari jawaban. Nah, sekarang fokus ya. Minta perhatian. Indri minta perhatian. Yang lain juga minta perhatian. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan di akhir materi. Ada yang mau bantu Pak Guru memberikan kesimpulan? Silakan. Putra duluan. Oke, baik. Menurut saya, kesimpulannya adalah penurunan beku dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan anti beku pada air radiator, proses pembuatan es krim, dan zat anti beku. Oh, mantap. Tepuk tangan untuk Putra. Selanjutnya, siapa namanya? Ya, Fadia. Pak Guru sering lupa namamu ya. Fadia, banyak namamu kembar-kembar. Silakan, Fadia. Dan menurut saya penurunan titik beku dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut dan jenis larutan yang elektrolit dan non elektrolit. Oh iya, berarti konsentrasi zat larut sama elektrolit dan non elektrolit. Terima kasih sudah menyimak. Tepuk tangan untuk Fadia dulu. Nah, baik. Nah, karena ini kita baru mencoba model ini ya, model yang tadi Pak Guru model viral. Jadi kalian sudah aktif, Pak Guru senang lihat kalian belajar. Diskusinya berbeda sekali dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, biasanya kalian bermain ini, kalian menggunakan semua media, semua sumber belajar. Pak Guru suka, fokus belajar. Nah, yang Pak Guru lebih suka lagi, yang awalnya suka diam-diam, sekarang sudah banyak bertanya, banyak bicara, banyak berkomunikasi ya. Harus mengekspor kalian punya jati diri masing-masing. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, tepuk tangan kalau senang, tepuk tangan. Ya, baik. Nah, sekarang pengalaman apa yang kalian dapat? Bapak minta pendapat. Tadi sudah bicara. Ada yang lain yang bicara sekarang ya, yang lain bicara. Siapa lagi yang mau bicara? Ada punya pengalaman apa dari tadi kita belajar? Silakan. Siapa mau bicara duluan? Ada yang punya pengalaman apa? Ini kita sedang merefleksi diri nih. Siapa yang mau duluan? Zofri silakan. Kenapa? Ini tadi banyak sering dia, tapi banyak bicara hari ini dia ya. Salah makan obat ya apa dia nih ya? Saya sudah
semakin berani bertanya dan sudah bisa tampil presentasi. Wah, mantap, saya suka. Terima kasih Clovis. Ada lagi? Mas Muhammad. Ya, kalian tidak tampil tapi bisa semangat aja. Apa? Saya sudah bisa memanfaatkan teknologi seperti internet sebagai sumber. Ya, biasanya main game saja ya. Main game ya, nonton TikTok. Sekarang sudah untuk pakai belajar. Ada lagi? Ya. Saya lebih mudah memecahkan permasalahan dengan cara berdiskusi kelompok. Oh, lebih senang diskusi ya. Tapi mungkin agak lambat saya dari tadi belum muncul. Semangat ya belajar ya. Jangan bermain-main. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5 dulu. Nah, baik. Anak-anak sekalian, kan minggu depan kita akan masuk ke materi yang baru, bukan materi yang baru, materi yang sama, tapi kita akan belajar tentang pembuatan proyek. Nah, Bapak mau kasih tugas buat kalian, selesai pembelajaran ini nanti di rumah, ini kelompoknya tetap, kalian tolong cari informasi bagaimana cara pembuatan es krim dan alat bahan apa yang harus disiapkan. Nanti kita diskusikan di grup masing-masing, kita punya grup WA yang kita sudah buat. Nah, diskusikan, minggu depan kita diskusikan untuk mau pakai yang mana. Ya, mau pakai konsep yang bagaimana supaya kita satukan persepsi. Terus besok minggu depan kita sudah bisa lanjut dengan pembuatan es krim. Nanti Pak Guru tunggu infonya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ucapkan terima kasih. Ya, Bapak hanya mau ingatkan, jaga kesehatan. Jangan suka keluar malam kalau tidak ada keperluan. Bantu orang tua yang rajin di rumah, kemudian rajin belajar di waktu-waktu tertentu. Gunakan waktu untuk istirahat yang cukup. Jangan berada. Nanti di kelas tidur-tiduran, ngantuk-ngantuk ya. Ya, baik. Silakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada yang mau pimpin doa? Ya, silakan pilih. Baik, terima kasih. Ya, kita sudah selesai di penghujung acara. Hari ini menyenangkan, mudah-mudahan kedepannya lebih menyenangkan lagi. Terima kasih sudah fokus belajar hari ini ya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, hebat. Oke, Bapak tinggalkan ruangan dulu. Habis ini mata pelajaran apa? Fisika ya. Berarti Pak siapa itu yang ngajar fisika? Pak Sukoco. Wah, itu Bapak satu itu juga killer, itu punya mister panjang itu biasanya. Ya, baik. Sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa ya. Ya, mari selamat siang.